Permisi suster, saya mau nanya, istri saya dirawat di sini nggak? Dibawa ke sini nggak? Tadi kecelakaan suster. Tolong suster, gimana keadaannya suster? Maaf Pak, nama istri Bapak siapa ya? Ajeng Kartika, Ajeng Kartika. Oh sebentar, saya cek dulu ya Pak. Ya, coba, cepetan suster. Baik Pak, silakan ikut saya. Kebetulan Ibu Ajeng sedang ditangani oleh dokter. Mari Pak. Iya, ayo. Dokter, kenapa mata saya dokter? Kenapa mata saya ditutup kayak gini dok? Ibu yang sabar ya, ibu harus kuat. Tapi mata saya nggak apa-apa kan dok? Ajeng, ya ampun, Mas, Jeng. Mas Kenapa, Roni? Jeng? Hah? Aku juga nggak tahu mas, mataku tuh ditutup kayak gini mas. Lo nggak bisa ngeliat gue? Hah? Aku juga nggak ngerti mas. Dok, kenapa istri saya dok? Jadi begini Pak, menurut keterangan warga yang mengantar Bu Ajeng kemari, Bu Ajeng tertabrak dan sayangnya ada pecahan kaca yang mengenai selaput mata Bu Ajeng Pak. Hingga merobekkan retina mata Bu Ajeng Pak. Terus maksudnya gimana dok? Bu Ajeng sepertinya tidak akan bisa melihat lagi Pak. Apa dokter? Dokter, Jeng, saya maksudnya nggak bisa ngeliat lagi. Jeng, sabar. Dokter nggak mungkin dokter. Sabar, Nggak mungkin, Jeng. karena saya cuma nabrak dok, nggak parah. Dokter harus cek lagi dok. Dokter, mas, aku nggak mau buta mas. Iya, sabar Jeng. Nggak mungkin. Udah. Jeng, sabar. Ya, nih bagian sini ada selaput yang paling sensitif. Kalau kamu mau operasi, dia harus dijaga sini. Iya. Kania, ada apa? Gini, aku udah mutusin kalau aku mau belajar kursus singkat modeling. Biar gak cuman wajah aku yang sama kayak Kania, tapi aku bisa modeling, habit aku sama Kania, cara bicara aku sama Kania. Ya supaya buat ngapa-ngapain aku jadi lebih mudah. Kania, Papa senang sekali. Kamu penuh semangat. Papa setuju. Sebentar. Saya juga setuju. Karena supaya kamu benar-benar punya identitas yang baru. Nah sebentar, saya punya ide. Halo Mas Rangga. Mas, saya butuh private trainer untuk modelingnya Kania. Bisa ya? Nanti jamnya diatur aja nggak apa-apa. Oke, thank you. Ya. Marcel, sebenarnya apa sih yang terjadi sama Kania? Semua berawal karena pertengkaran hebat Papa dan Kania. Karena Kania mau berkarir sebagai model di luar negeri selama 5 tahun. Tapi nggak boleh sama Papa. Ya Papa nggak boleh lah berpikiran seperti itu. Pak, bahaya sama penjahat itu ada di mana-mana. Pak nggak perlu keluar negeri. Di mana-mana juga ada penjahat. Iya, Papa tahu itu. Tapi masalah yang kedua, kenapa kontraknya kontrak lama? Harus 5 tahun kamu berada di luar negeri. Papa nggak bisa. Pak, teknologi sekarang udah maju. Papa bisa ngehubungin aku pakai Skype, pakai WA, pakai video call, semua bisa, Pak. Nah, pokoknya Papa nggak mau. Papa nggak setuju. Papa nggak setuju. Papa tanya sekarang sama kamu. Kekurangan apa kamu di rumah ini? Sampai kamu mau pergi ke luar negeri segala. Papa tuh egois banget sih jadi orang tua. Kania mau berkarir sebagai model di luar negeri. Saya nggak apa-apa. Karena memang kami belum dikaruniai seorang anak.
Tapi masalahnya di Papa. Papa sangat melarang Kania pergi ke luar negeri. Lalu akhirnya kami pulang dari klinik. Saya dan Papa mencari Kania ke dalam rumah. Sayang, kita makan bareng yuk. Sayang. Kamu cari. Kania. Sayang. Kania. Masa? Papa cari di kebun juga nggak ada, di atas nggak ada. Kemana Kania? Kami cari ke kamarnya tapi Kania nggak ada. Kami berpikir Kania sudah pergi ke luar negeri. Tapi tiba-tiba saya menerima pesan yang sangat mencurigakan. Kania kok cuma kirim tolong? Ya, maksud Kania pengen tulis tolong. Cepat hubungi. Sampai sekarang saya dan Papa nggak tahu siapa yang sudah tega mencelakai Kania. Jadi Kania itu dicelakain? Bukan kecelakaan? Perasaan saya mengatakan kalau Kania itu meninggal bukan karena kecelakaan tunggal, tapi karena faktor kesengajaan. Sebelum Kania meninggal, saya menerima pesan itu. Seperti Kania meminta tolong pada saya, tapi ketika saya sampai Kania sudah nggak ada. Ada anak yang nggak punya ayah. Mau main ya? Pengen main. Kasihan dia dikurung terus. Kalau kamu punya ayah, kamu boleh main sama kita. Mama. Sayang Mama, kamu kenapa nak? Mama. Masa kata anak-anak itu aku nggak punya ayah, aku diledekin. Siapa bilang Rifki nggak punya ayah? Rifki punya kok, tapi dia nggak tinggal di sini. Tuh, dengerin kata mamaku. Aku tuh punya ayah, cuman dia nggak tinggal di sini. Nggak mungkin kamu punya ayah. Kalau kamu punya ayah, pasti ayah kamu di rumah. Ma. Anak-anak, kalian dengar ya. Rifki punya ayah kok. Nih, Om ini akan menjadi ayahnya Rifki. Ya, memang Om belum tinggal di sini, tapi nanti setelah Om menikah sama mamanya Rifki, Om akan tinggal di sini, ya. Dan Om akan menjadi ayahnya Rifki. Oh, jadi Om calon ayahnya Rifki? Oh iya, makanya kalian jangan sekali-kali lagi ngeledek-ledek seperti itu. Gak baik, ngerti? Ya Om. Ya main yuk. Ya, hati-hati mainnya ya. Dira, maaf ya kalau aku tadi bicara seperti itu. Aku hanya bermaksud ingin melindungi Rifki aja kok. Oh, jadi semua ini bohongan? Enggak, maksud Om atau... Enggak Rifki, semua yang dibilang Om Tirta itu benar. Om Tirta malah pernah bohong sama Rifki, ya kan? Ya udah, sekarang kamu masuk ke dalam ya. Iya, Mah. Rifki jangan sedih lagi ya. Iya, Om. Kamu serius mau jadi calon istri aku?
Iya, sepertinya kamu pantas untuk jadi ayahnya Rifki. Ya, aku janji aku tidak akan mengecewakan kamu dan juga Rifki. Aku akan menjadi ayah yang baik, aku akan menjadi suami yang bertanggung jawab juga. Ya udah kalau gitu, aku masuk dulu ya. Iya. Ada apa lagi? Aku lupa helmnya. Oh iya, nggak apa-apa. Makasih ya. Nah, aku tutupin pagar ya. Dah. Oke, sekarang Saskia coba pose di depan panggung. Matanya gimana? Menghadap kamera? Ya, si Juna kenapa ngajakin ke resto Indonesia sih? Kenapa nggak resto bule aja? Ya elah, ke resto mahal-mahal, tapi tariannya kayak begini. Sas, ini tuh restoran temen aku. Aku salut loh sama dia. Soalnya tuh dia bisa bikin restoran, tapi sambil melestarikan juga budaya Indonesia. Keren kan ya? Bagus kan? Iya bagus. Tapi Jun, ada nggak sih restoran yang pakai lagu masa kini gitu, kayak lagu hip hop? Yeay, yo, kayaknya lebih seru deh. Hip hop? Sejak kapan kamu suka lagu hip hop? Bercanda, kamu serius-serius banget sih. Iya keren kok. Aku suka, ini ada yang nari-nari, bikin kaget. Aku juga tadi kaget. Makanannya enak nggak? Enak dong, pasti enak. Aku kan pesenin menu favorit kamu. Gue senin aja deh mbak-mbaknya. Biar makanan tumpah, terus kena ke baju semua. Gue kan marah-marah tuh. Terus minta pindah resto lain deh sama Juna. Maaf mbak, maaf saya nggak sengaja mbak, saya bersihin ya mbak. Kerja bisa yang bener gak sih? Kamu tahu gak sih kalau baju saya ini mahal? Pakai gaji kamu setahun aja kamu gak akan bisa ganti, tahu? Saskia udahlah, dia kan nggak sengaja. Kenapa kamu harus marah-marah kayak gitu? Oh, kamu belain pelayan ini? Iya, ya udah kalau gitu. Enggak, bukan gitu maksud aku. Tapi kan dia nggak sengaja. Ya udah, kamu makannya sama dia kalau gitu. Saskia, tunggu. Sas. Kamu kenapa sih? Kamu harus marah-marah kayak gitu? Dia kan nggak sengaja. Bisa diem nggak?
Kalau kamu ngomong isinya cuma ngebelain pelayan itu, ya udah, aku jadi makan sama kamu. Saskia, kamu kenapa sih? Ya udah kalau kamu mau kayak gitu, ya terserah. Ya udah terserah. Kenapa sih dia jadi kayak gini? Aneh banget kelakuan. Kok nggak nyamperin? Samperin kek, terus bilang gitu, Saskia, aku minta maaf ya sama kamu. Aku akan kasih apapun buat kamu asalkan kamu maafin aku. Gitu kek. Tahu jangan-jangan dia lagi ngumpet nih sekarang. Terus ngasih kejutan. Merem dulu ah. 1, 2, 3. Wah! Lo ngapain di sini sih? Ngikutin gue ya? Enak aja, gue ngikutin lo. Lo yang balik badan. Jangan sok kecakapan lo. Gue udah cakep kali. Kenapa bukan Juna sih yang nyamperin? Ye. Jangan bilang gue ditinggal. Hai. Selamat ya. Saya bangga sama kamu. Iya. Makasih ya.